Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan melanjutkan lagi terkait dengan RPS tadi. RPS-nya kalau sudah Anda download pasti Anda sudah baca, di mana RPS itu ada pertemuan ke-1 sampai pertemuan yang ke-16. Oke, saya mulai dari yang pertama adalah terkait dengan penjelasan silabus dan aturan main. Nah, pertama kali saya tidak akan membahas terkait dengan materi, saya hanya membahas terkait dengan materi-materinya apa saja sih, aturan mainnya bagaimana ketika kuliah akuntansi biaya selama 16 kali pertemuan. Nah, di sini di pertemuan pertama, kalau memang ada yang kesulitan nanti boleh silahkan bertanya, nanti bisa via WA atau mungkin via Sunan. Di Sunan tuh ada chat ya. Di silabus ini ada 16 kali pertemuan, tapi bukunya yang saya pakai di sini. Nah, saya pakai buku akuntansi biaya, pengarangnya adalah Mulyadi, Pak Mulyadi ya. Mungkin bisa Anda beli di toko buku terdekat atau di toko modern itu juga ada. Dan Anda wajib membaca RPS karena tidak semua materi yang ada di dalam bukunya Mulyadi ini akan saya sampaikan semua. Saya hanya memilih-milih saja. Nah, untuk pertemuan yang kedua nanti saya akan membahas terkait dengan akuntansi biaya dan pengertian biaya. Nanti di buku ini juga ada, ya. Silahkan nanti bisa Anda beli bukunya, dan saya juga punya PowerPoint-nya. Saya punya materinya ada di Sunan, bisa Anda download. Masing-masing pertemuan nanti itu jadwalnya harus Anda perhatikan, ada tugas atau tidak. Nah, tugasnya nanti sudah saya share di video yang sebelumnya, bahwa tugasnya melalui buku tugas. Seperti apa tugasnya nanti silahkan Anda lihat dari Sunan, tugasnya apa saja. Tugas itu nanti bisa Anda lihat dari bukunya Mulyadi. Ketentuannya ada di Sunan, tapi soalnya ada di bukunya Mulyadi. Ada di bab 1 itu di pertemuan yang kedua, nanti ada akuntansi biaya dan pengertian biaya. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga ada metode harga pokok pesanan terkait dengan full costing. Kemudian pertemuan keempat ada metode harga pokok proses, dan seterusnya sampai pertemuan ke 16. Jadi dalam 16 kali pertemuan itu nanti saya pisah jadi 8 kali sebelum UTS dan 8 setelah UTS. Jadi materinya ada 7 sebelum UTS dan 7 setelah UTS, sehingga totalnya ada 16. Berarti kan 7 tambah 7 ditambah 2, 16 kali pertemuan. Jangan sampai pertemuannya Anda ada yang bolong atau Anda tidak berangkat, itu akan merugikan sekali buat Anda. Karena setiap kali pertemuan, setiap kali ada tugas, itu saya akan merekap. Nah, apa saja sih ketentuan untuk penilaiannya? Ini ada di RPS saya. Komponennya apa saja? Yang pertama terkait dengan kehadiran. Nah, ini penting sekali. Anda berangkat 16 kali dengan yang berangkat 10 kali, pasti untuk kehadirannya akan berbeda nilainya. Di sini saya akan memberikan bobot 5% untuk kehadiran. Kemudian untuk keaktifan sendiri atau partisipasi ini adalah 10%. Partisipasi ini akan saya nilai ketika saya melakukan tatap maya melalui Google Meet. Silakan bagi Anda yang masih bingung, Anda yang masih tidak paham, silahkan ditanyakan, kemudian akan dapat poin. Nah, poin itu akan saya masukkan ke dalam keaktifan, bobotnya adalah 10%. Kemudian untuk tugas sendiri itu 25%, besar ya, 25%. Misal tugas saya ada 8 kali, ketika Anda hanya mengerjakan 3 kali saja, berarti ya nilainya ya sesuai dengan yang Anda kerjakan saja. Karena di sini poinnya sangat tinggi sekali, yaitu 25%. Nah, selain itu masih ada 2 komponen lagi, yaitu UTS dan UAS. Perhatikan, UTS-nya 30% dan UAS-nya 30%. Nah, teknisnya bagaimana sih untuk UTS sama UAS? Nanti saya akan memberikan info-info lagi terkait dengan UTS atau UAS sejalan dengan pembelajaran nanti. Nah, nanti
harapan saya UTS sama UAS itu akan saya berikan melalui sunan juga. Jadi Anda harus paham sekali bagaimana cara mengerjakan sunan. Jangan sampai Anda tidak paham bagaimana mengerjakan sunan. Anda akan kerepotan, Anda akan kesulitan ketika Anda tidak memahami bagaimana mengoperasionalkan sunan. Nah, saya sangat apresiat sekali ketika Anda mau mencari buku ini, karena buku ini sangat penting sekali buat Anda. Di PowerPoint saya ada materinya, ada latihan soalnya juga. Cuman akan lebih mudah lagi ketika Anda memiliki buku ini. Ya, silahkan nanti bagaimana teknisnya, karena memang kendalanya sangat susah ya untuk mencari buku di kondisi yang seperti ini. Nah, silahkan nanti kalau ada yang masih bingung, ada yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan di YouTube saya di bawah. Nanti kalau sudah saya masukkan di dalam sunan, akan kelihatan RPS-nya seperti apa. Oke, saya kira itu dulu terkait dengan RPS. Jadi pertemuan pertama saya kira nggak ada masalah, karena saya hanya membahas tentang ketentuannya, bagaimana pembelajarannya. Nah, silahkan nanti untuk lebih lanjutnya bisa Anda tanyakan melalui Google. Oke, sampai jumpa untuk di pertemuan yang kedua. Dipersiapkan apa yang harus Anda kerjakan di pertemuan kedua. Anda baca dulu di pertemuan 2 nanti, apakah tatap maya ataukah tetap pakai sunan. Nah, itu pegangan Anda adalah RPS. Jangan sampai Anda tidak punya RPS. Pesan saya seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.